Dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2008-2009 membuat proses pembangunan dihentikan. Bahkan bangunan pabrik tampak terbengkalai selama 2 tahun karena belum adanya serah terima dari pihak kontraktor kepada Bio Farma. Namun Menteri Kesehatan Nafsi Amboy mengklaim saat ini laboratorium vaksin flu burung sudah beroperasi meski belum dapat memenuhi target nasional. Proyek pembangunannya dihentikan, tetapi mereka sudah mulai produksi, namun tidak cukup besar untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional itu. Ceritanya panjang, jangan tanya saya. Proyek pembangunan laboratorium vaksin flu burung milik Bio Farma ini dibangun di atas tanah seluas 5 hektar di kawasan wisata Parongpong, Bandung Barat. Sebelumnya, laporan hasil audit BPK mengindikasikan kerugian negara hampir mencapai 350 miliar rupiah, sementara total anggaran pembangunan mencapai 1,3 triliun rupiah. Hasil analisa BPK ini pun masih didalami KPK. Pembangunan pabrik vaksin flu burung, ya kan, yang di Bandung kan, nah, itu memang ada laporannya di KPK. Laporannya loh ya, bukan soal harta. Saya nggak menjawab soal harta itu karena harus dicek. Itu memang dalam proses full bucket di KPK. Sudah ada pemeriksaan dari BPK, ada BPKP. Kalau saya sebagai pejabat yang baru hanya melihat yang sudah ditangani oleh hukum, kita tidak akan halangi. Silakan dilanjutkan. Yang kami tindak lanjuti sebagai pejabat yang baru adalah rekomendasi BPK dan BPKP. Itu aja. KPK juga masih mendalami keterlibatan perusahaan kontraktor milik M. Nazarudin yang diduga menjadi pemenang tender proyek pembangunan laboratorium vaksin flu burung. Tim Liputan, Metro TV. Pasangan calon nomor urut 1 Fauzi Bowo Nahrawi Ramli menjanjikan kelanjutan pembangunan di ibu kota. Fokenara kerap kali mengucapkan slogan Jakarta Maju Terus. Pasangan calon nomor urut 2 Hendarji Supanji Ahmad Riza Patria berjanji akan memberantas kekumuhan dan kemiskinan di Jakarta. Hendarji Riza mengusung jargon Bangga Jakarta. Sementara itu pasangan calon nomor urut 3 Joko Widodo Basuki Cahayapurnama berfokus untuk melakukan transparansi APBD Jakarta. Jokowi Basuki berjanji akan membangun Jakarta baru yang berparadigma keadilan sosial. Pasangan calon nomor urut 4 Hidayatul Wahid Didi Jerahbini menitik beratkan pada isu kesejahteraan. Hidayat Didi mengusung slogan Ayo Beresin Jakarta. Pasangan calon nomor urut 5 Faisal Basri Bim Benyamin berjanji akan memaksimalkan penggunaan APBD untuk kesejahteraan warga Jakarta. Faisal Bim mengusung slogan Berdaya Bareng-Bareng. Dan pasangan dengan nomor urut 6, Alex Nurdin Nono Sampono berjanji akan membangun Jakarta sebagai kota bandar dalam 5 tahun. Alex Nono juga berjanji menggratiskan biaya berobat dan pendidikan di hari pertama masa pemerintahan. Pasangan ini mengusung jargon 3 tahun bisa dalam membebaskan ibu kota dari macet dan banjir. Para calon harusnya sadar, publik telah mencatat visi misi serta janji manis mereka. Warga ibu kota tentu akan menagih janji-janji mereka setelah terpilih. Jurgen Alivia, Adit Setiawan, Metro TV. Ya masih pakai kasarnya sekian. Masuk aja ke dalam. Masuk.
Di belakang. Diproses sebab ini bukannya apa namanya delik. Udah ada pernyataan permohonan maaf dari PA. Belum ada. Pelakunya diketahui, Pak? Ya ikut memprovokasi dan teriakan antara lain. Keluar dari gedung, kan udah habis jalannya. Nah, ketika tiba di luar, terlihat yang mengapit koridor di jalan itu orang-orang PA berseragam PA. Ketika saya udah di tengah jalan di koridor itu, mulai ada provokasi, teriak, pengkhianat, segala macam lah. Lalu kemudian disusul dengan pukulan. Bertutupi. Ada nggak saya hitung yang kena di kepala, itu yang benjolnya di belakang di tempat yang sama 3 biji di mata, di bawah mata satu. Ada polisi yang menjaga saya, juga polisi pakaian preman, tapi mereka tidak mampu menahan ratusan orang yang nyerbu. Bahkan ada di antara polisi yang kena kepalanya benjol juga. Gimana Pak pemeriksaannya Pak? Alhamdulillah kan ada ketemu sama kasih apa sama Pak Gubernur di rapat waktu itu. Bukan itu di pusat itu. Artinya untuk membahas itu untuk merubah Undang-Undang Nomor 6 itu. Nggak ingat. Perda nomor 6. Perda Nomor 6 itu. Ya pemirsa, masih ingatkah Anda dengan proyek lapangan parkir DPR senilai 3 miliar rupiah? Proyek ini ternyata dikerjakan hanya dalam 80 hari saja dan telah selesai pada akhir Januari 2012. Namun 6 bulan kemudian hingga bulan Juni ini ternyata lapangan parkir tersebut masih belum digunakan, dan kami mencoba untuk mengunjungi lapangan parkir ini dan ternyata memang ada beberapa kerusakan seperti yang kami dapatkan kabar. Misalnya dari jalan untuk menanjak di lapangan parkir ini masih ada retakan-retakan yang ditemukan. Jalan ini memang terbentuk dari semen, dan juga misalnya dari palang-palang ini memang ada beberapa perbaikan yang memperlihatkan memang sebelumnya ada kerusakan yang terjadi di sini. Dan memang pemirsa, proyek ini dilaksanakan pada Desember 2011 awalnya dan dikerjakan oleh PT Baitur Rahmat Jaya dan dapat menampung 875 motor. Memang lapangan parkir ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama menampung hingga 500 motor, sedangkan lantai kedua dapat menampung hingga 375 motor. Dan selain itu juga sejumlah bis, jumlahnya ada sekitar 20-an bis dapat ditampung di sini. Di antaranya ini ada railing itu apa? Railing batas untuk naik kendaraan motor itu kan belum selesai. Dan itu memang kurang lebar sebenarnya. Dan kemiringan daripada untuk naik ke atas itu terlalu curam.
Itu kan masih dalam tanggung jawab si pembuat pekerjaan itu, pemborongnya lah. Jadi kita masih itu. Jadi dari waktu bulan Februari kita evaluasi kenapa ini kita sudah tegur yang mengerjakan itu. Karena mereka juga mungkin ya tidak segera dilaksanakan, ya mungkin seminggu setelah baru dilaksanakan. Kita evaluasi lagi karena kurang ini sampai sekarang. Jadi sekarang sudah siap supaya mudah-mudahan keretakan itu tidak terjadi lagi ya. Sekjen DPR berjanji bahwa lapangan parkir baru senilai 3 miliar rupiah tersebut dapat digunakan dalam minggu ini. Namun 6 bulan sejak lapangan parkir tersebut selesai dibangun, kendaraan-kendaraan bermotor diparkir di sini, di sebuah ruangan terbuka. Yang jelas sih kalau lagi hujan ya kan kendaraan kita kadang-kadang kan masuk air atau itu jadi mati, lama ngidupinnya. Kalau lagi hujan gede gitu atau gimana kan biasanya gitu. Kalau sedang kepanasan misalnya? Ya kalau kepanasan apalagi, panas. Kadang-kadang kan jadi cepat pudar. Timbul berbagai pertanyaan. Yang pertama, jika DPR tidak terlalu memerlukan sebuah lapangan parkir baru, mengapa begitu mendesak untuk membangun sebuah lapangan parkir bernilai fantastis 3 miliar rupiah? Yang kedua, ini seakan kontras sendiri dengan sikap DPR yang selama ini menolak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membangun sebuah gedung baru ketika KPK benar-benar memerlukan. Itulah yang perlu dijawab. Dari Jakarta, Rafki Hidayat, Shailendra, Metro TV. Ada uang masuk. Saya pribadi menyerahkan gaji saya sebagai menteri selama 6 bulan untuk disumbangkan. Kenapa ingin menyumbang, kenapa itu Pak? Ya kan itu kan untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan. Nah kemudian tadi saya perintahkan, itu gaji saya kan sudah 6 bulan kumpul sana. Serahkan ke itu panitia pembangunan gedung KPK itu. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, benar nggak tahu. Berarti gaji selama 6 bulan 6 itu? bulan, ya. Selama 6 bulan? Ya kan saya baru 7 bulan jadi menteri. Ya. Persoalan ada masalah pembayaran antara subkon dengan mainkon, saya kira itu mungkin benar di situ, tapi itu kan ranahnya internal antara mainkon dengan subkon. Nah, saya berharap agar ini dimusyawarahkan gitu. Ini kan persoalan proyek di antara mainkon dan subkonnya. Kalau ada sesuatu yang di sana belum terselesaikan, coba dilakukan musyawarahnya agar ini dapat dilakukan. Dari KPK dari upaya kriminalisasi. Waktu itu kami pernah terkenal sangat korup rejimnya. Kan semua di bawah kendalinya presiden. Kita mengungkap kasus kejahatan korupsi dia di lembaga hukum misalnya, KPK. KPK. Mainkan nih.
Saudara-saudara sekalian, Mungkin saya tidak matang. Kita selama ini hanya orasi, diskusi, demo, tapi bersatunya kapan? Bicara terbuka kepada rakyat, jangan mengecewakan. Karena jiwa satria tidak perlu sumpah serta marga, mahasiswa juga berjiwa satria. Apakah ini tidak membangun mahasiswa? Disiplin, jujur, dan bekerja dengan baik. Mahasiswa harus kriminalisasi terhadap antasari ini tidak ujung-ujung tiba. Tapi ada satu proses di mana ada upaya keras dari pimpinan KPK saat ini untuk membongkar kejahatan pemerintah yang berkuasa yang Presiden SBY dan guru cucu-cucunya yang memanipulasi pemilu, menggunakan IT-nya, mengkorupsi, bahkan mengkorupsi IT KPU itu sendiri dalam proses pengadaannya, dan juga melakukan kejahatan perampokan terhadap